Ketua dan Sekretaris GPI Peningkatan Reputasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Ketua dan Sekretaris Departemen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, para ketua program studi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan para guru besar dan dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Selamat pagi dan selamat datang kami sampaikan kepada yang terhormat Ibu sekalian. Yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang kami hormati Ketua dan Anggota Senat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang kami hormati Ketua dan Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang kami hormati para Ketua dan Sekretaris Departemen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang kami hormati para Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang kami hormati para guru besar dan dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang kami hormati para tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang kami hormati para perwakilan pengurus lembaga kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan tentunya yang kami banggakan para calon wisudawan periode kedua tahap 1 wisuda bulan November 2022 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta orang tua calon wisudawan yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dan bertatap muka secara langsung dalam acara pertama dan penggelaran wisuda periode kedua tahap 1 wisuda November 2022 tingkat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tentunya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Baik hadirin sekalian, mengawali seluruh rangkaian acara kita pada hari ini, marilah kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Universitas Hasanuddin. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan kembali. Hadirin yang kami hormati, sebagai bentuk syukur terselenggaranya acara hari ini, selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Nur Ihsan Agus. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang berbahagia, marilah kita bersama sejenak menundukkan kepala sembari bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara kita dapat berlangsung sebagaimana yang kita harapkan dan dapat bernilai ibadah bagi masing-masing. Nah, perkenalkanlah kami membacakan doa sesuai dengan tuntunan agama Islam, dan bagi yang beragama selain Islam, kami persilahkan untuk berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lizalali wazikal karim, wa azimi sultanika ma ba'du. Ya Allah yang Maha Esa, dengan mengharap ridho dan hidayah-Mu, kami memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat-Mu. Semoga Engkau melimpahkan rahmat dan barokah-Mu pada acara Ramadama dan penggelaran wisuda Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Ya Allah, ya Munaim, ya Syakur, betapa banyak nikmat yang Engkau anugerahkan kepada kami, tapi seringkali kami melupakan nikmat-Mu itu. Karena itulah ya Syakur, jadikanlah kami orang-orang yang pandai mensyukuri atas nikmat-Mu. Ya Allah, ya Hadi, Engkaulah Zat yang Maha memberi petunjuk. Tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya. Serta tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah, ya Qadir, Zat yang Maha Kuasa, berilah kami keselamatan, kesehatan, tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan dan berkahilah rizki yang Kau berikan. Berikanlah kami rahmat dan ampunan, serta akhirilah kehidupan kami nantinya ini dengan kebajikan dan keselamatan. Ya Allah, ya Ghaffar, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah, sebagai bentuk penyelmaan pengabdian kepadamu, sebagai bekal di akhirat nanti. Hanya kepada Engkau kami meminta, dan hanya kepada Engkau pula kami mohon pertolongan. Kabulkanlah doa dan permohonan kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbikal rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang kami hormati, melangkah ke acara selanjutnya. Pembacaan nama-nama lulusan terbaik, program doktor, magister, dan sarjana tingkat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dilanjutkan dengan pembacaan nama pembimbing terbaik serta lulusan mahasiswa berprestasi. Dengan hormat kami mengundang Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi untuk membacakan surat keputusan dekan. Kepada Ibu Dr. Ratnawati, SHMH, dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Saya mohon izin Pak Dekan, para Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, ada Sekretaris Senat Fakultas Hukum. Saya mohon izin juga kepada Ketua GPM, para KPS, dan dosen, Ketua dan Sekretaris Departemen yang sempat hadir pada hari ini. Izinkan saya untuk membacakan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin nomor 9525/UN 4.5
HK.04/2022 tentang wisudawan terbaik tingkat Fakultas Hukum, program sarjana, magister, dan doktor pada wisuda periode kedua, tahap pertama November 2022, tahun akademik 2022-2023. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, wisudawan terbaik tingkat fakultas pada program sarjana dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Wisuda periode kedua, tahap pertama, November 2022, tahun akademik 2022-2023. Kedua, wisudawan terbaik tingkat fakultas dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada wisuda periode kedua, tahap pertama, November 2022, tahun akademik 2022-2023 untuk program doktor, magister, dan sarjana akan diberikan piagam penghargaan sebagai prestasi serta menjadi contoh tauladan bagi mahasiswa lain. 3. Kepada wisudawan terbaik tingkat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, program sarjana diberikan penghargaan berupa uang tunai sebesar Rp1.500.000 yang dibebankan pada anggaran DPAU Unhas tahun 2022 alokasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Keempat, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 31 Oktober 2022. Tertanda Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Hamzah Halim, SHMH, MAP. Baik, saya akan membacakan dan mengumumkan daftar nama lulusan terbaik. Mohon izin, setelah nama lulusan terbaik saya sebutkan, saya juga akan menyebutkan siapa yang menjadi pembimbingnya. Jadi wisudawan terbaik akan didampingi oleh para pembimbingnya. Daftar lulusan terbaik untuk program doktoral. Nama Saprin Salam. Program studi S3 Ilmu Hukum, lama studi 3 tahun, IPK 3,97. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Ya, kami mohon wisudawan terbaik untuk tetap berdiri di depan. Saya akan memanggil promotor, Profesor Dr. Andi Suryaman Mustaripide, SHM Hum. Co-promotor pertama, Profesor Dr. Farida Patitinggi, SHM Hum. Beliau berhalangan hadir karena ada tugas di luar kampus. Co-promotor kedua, Dr. Sri Susianti Nur, SHMH. Kami mengundang dengan hormat Ibu Sri Susianti Nur. Baik, inilah wisudawan terbaik untuk program S3 Ilmu Hukum yang didampingi oleh promotor dan kopromotor. Selanjutnya, wisudawan terbaik tingkat Magister Ilmu Hukum. Nama Sudarmanto. Program studi S2 Ilmu Hukum. Lama studi 1 tahun 1 bulan.
Indeks prestasi kumulatif 3,97. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Izin Pak Sudarmanto untuk silakan berdiri depan. Mengundang dengan hormat pembimbing utama Profesor Dr. Andi Muhammad Sukri Akub SHMH. Beliau sedang tugas di luar kota. Saya mengundang dengan hormat pembimbing pendamping Dr. Nur Asisa SHMH. Selanjutnya, nama lulusan terbaik program sarjana. Nama Muhammad Fadli Ridwan. Program studi sarjana ilmu hukum. Lama studi 3 tahun 10 bulan. Indeks prestasi kumulatif 3,91. Predikat kelulusan cum laude. Mengundang dengan hormat pembimbing utama Dr. Samsudin Muhtar SHMH. Pembimbing pendamping Dr. Sarip Sadam Rifani Parawansa SHMH. Selain daftar nama lulusan terbaik, ada juga daftar nama mahasiswa berprestasi di Fakultas Hukum. Mengundang dengan hormat Saudara Melinda, program studi sarjana Hukum Administrasi Negara. Ya, untuk Saudara Melinda ini bisa ditayangkan prestasi yang diraihnya, ada yang tingkat internasional, kemudian ada nasional, ada yang provinsi, lokal, dan tingkat kampus. Saya hanya akan membacakan yang tingkat internasional. Sebanyak 3, yaitu beasiswa pertukaran pelajar Indonesian International Student Mobility Award, ISMA to Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spain, 2021. Semifinalis Novis UMSU, International Debat Open 2020. Delegasi Universitas Hasanuddin pada Australian Intervarsity Debating Championship oleh Monash University 2020. Kemudian ada prestasi Melinda tingkat nasional sebanyak 10. Kemudian untuk tingkat lokal dan tingkat kampus itu ada 10. Demikian nama-nama wisudawan terbaik di tingkat program doktoral, magister, dan sarjana ilmu hukum, serta nama wisudawan dengan prestasi yang terbaik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami undang dengan hormat kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim SHMH MAP, untuk menyerahkan piagam penghargaan dan reward kepada lulusan terbaik program doktor, magister, dan sarjana, serta pembimbing terbaik dan lulusan mahasiswa berprestasi, didampingi oleh para wakil dekan dan ketua senat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
Selanjutnya penyerahan reward. Baik, selanjutnya foto bersama. Kita berikan applause kembali kepada lulusan terbaik, pembimbing terbaik, dan lulusan mahasiswa berprestasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pada para pimpinan, mohon kembali ke tempat. Sekalian, mari kita dengarkan pesan dan pesan dari lulusan terbaik yang akan diwakili oleh Saudara Muhammad Fadli Ridwan. Kepada Saudara Muhammad Fadli Ridwan dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang terhormat juga Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, yang saya hormati Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, yang saya hormati Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi, yang saya hormati Ketua dan anggota Senat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang saya hormati pula Bapak Ibu Ketua Departemen maupun Sekretaris Departemen, serta tidak lupa yang sangat saya hormati Bapak Ibu dosen yang telah membimbing kami semua agar bisa menjadi wisudawan pada pagi hari ini. Dan tidak lupa juga saya menghormati Bapak Ibu orang tua wisudawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan yang terakhir yang saya hormati ibunda saya tercinta, Ibu Ida Ruwaida yang sudah melahirkan saya. Satu lagi, ada pengurus lembaga kemahasiswaan, ada Saudara Sultan, juga ada Saudara Reza sebagai Presiden BEM maupun Ketua DPM Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan adalah ucapan terima kasih yang sangat mendalam kepada Bapak Ibu yang telah mengajarkan kepada kami mulai dari semester 1 hingga kurang lebih di semester 7 dan 8, sehingga kami semua bisa menjadi seorang sarjana hukum. Izinkan saya untuk mencoba mengingat kembali beberapa momen yang menurut saya penting untuk saya sampaikan di tempat ini. Saya mengingat sekali ketika Prof. Hamzah dulu mengajarkan kepada saya tentang teori
sumber-sumber kewenangan. Untuk Dr. Maskun juga, dulu saya ingat sekali, saya dipancing bersama teman-teman di kelas saya, ditanya, mau belajar atau tidak? Ya, otomatis ada yang menjawab benar, ada yang menjawab tidak. Ternyata yang menjawab tidak mau belajar disuruh keluar dari ruangan. Nah, saya juga mengingat dulu ada Ibu Prof. Iin, waktu kelas hukum internasional kami diwajibkan membaca konvensi Wina yang di print, kurang lebih ada sekitaran 45 halaman, itu wajib dibaca setiap hari. Dan menurut saya ini adalah hal-hal yang patut untuk saya ceritakan, mengingat karena itu semua adalah bagian dari proses panjang kami semua menjadi seorang sarjana hukum. Dan mungkin juga teman-teman sekalian tahu bahwa saya kemarin cukup aktif untuk mengikuti berbagai lomba di tingkat lokal maupun tingkat nasional. Dan alhamdulillah kemarin saya bisa terpilih juga sebagai wakil presiden BEM, sehingga saya cukup patut berbangga diri karena dari sekian banyak mahasiswa Fakultas Hukum, tidak semua itu berorganisasi, tapi saya bisa menyeimbangkan antara organisasi saya, pendidikan saya, maupun prestasi-prestasi saya di luar Fakultas Hukum. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih karena saya bisa menyelesaikan studi ini berkat beasiswa bidik misi. Jadi beasiswa bidik misi itu adalah beasiswa untuk keluarga tidak mampu. Alhamdulillah mulai dari semester 1 sampai saya selesai, hampir tidak pernah saya meminta uang kepada kedua orang tua berkat bidik misi tersebut. Dan saya juga sangat bersyukur bisa berkuliah di Fakultas Hukum ini karena fakultas ini sangat mendukung mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Mungkin Bapak Ibu lihat alma mater saya cukup berbeda dengan teman-teman yang lain. Ini karena saya kemarin terpilih jadi delegasi Fakultas Hukum untuk debat MK. Dan waktu itu dekan yang memberikan saya langsung alma mater ini. Dan di situ saya sangat merasa bangga bahwa ternyata fakultas ini sampai sedetail-detail alma mater saja itu kami bisa diberikan. Nah, jadi besar harapan saya adik-adik saya nantinya juga yang saat ini masih berkuliah itu juga bisa mendapatkan fasilitas yang sama. Bahkan mungkin fasilitas yang lebih untuk mereka-mereka yang berprestasi. Dan terakhir, saya sangat bersyukur bisa berdiri di tempat ini sebagai wisudawan terbaik program sarjana, predikat cum laude, alhamdulillah. Dan ini semua saya sembahkan untuk orang tua saya yang sedang duduk di barisan sebelah sana. Iya. Baik, terakhir juga untuk membimbing saya. Jadi mungkin Bapak Ibu semua tahu bahwa hal yang paling sulit dari sekian banyak orang yang ingin lulus adalah skripsi. Alhamdulillah saya sangat dipermudah oleh pembimbing saya, mulai dari pembimbing 1 dan pembimbing 2. Saya ingat sekali hari pertama saya bimbingan, itu dimulai 3 bulan setelah saya mendapatkan SK pembimbing. Saya aktif mengikuti berbagai lomba, baru saya mengerjakan skripsi itu. Dan hari pertama saya bimbingan, itu saya sudah mengerjakan sampai bab paling terakhir. Karena saya tidak tahu bahwa skripsi itu ternyata dikerja bab per bab untuk dibimbing oleh pembimbing. Saya mengerjakan dari bab 1 sampai bab paling terakhir. Sampai pembimbing saya, Pak Dr. Ivan kaget. Kenapa sudah ada kesimpulannya ini di belakang? Alhamdulillah, setelah itu saya benar-benar dipermudah, kurang lebih ada sekitar 2-3 pertemuan. Saya bersama Pak Ivan langsung di ACC, maju ke tahap proposal. Begitupun di pembimbing 1, alhamdulillah saya 1 kali bimbingan, revisi, tanda tangan ACC langsung naik ujian. Dan tidak lupa saya berterima kasih atas itu semua, karena saya dapat menyelesaikan studi 3 tahun 10 bulan, dan berstatus cum laude, alhamdulillah juga diberikan kesempatan jadi wisudawan terbaik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, dan mungkin teman-teman saya sekalian dari amandemen 2018. Saya ingat sekali bahwa pertama kali saya bergabung di Fakultas Hukum ini, saya terpilih jadi kepala suku angkatan amandemen. Jadi semacam ketua angkatan sebelum pemilihan ketua angkatan. Dan saya bersyukur bisa mengenal kalian semua. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Dan saya sangat berharap kepada fakultas ini bisa memfasilitasi kami dan dipermudah untuk bisa S2 kembali di tempat ini ataupun di luar. Bisa memberikan kami rekomendasi beasiswa dalam negeri maupun luar negeri. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih kesan dan pesan dari lulusan terbaik, Saudara Muhammad Fadli Ridwan, yang dari kesan pesan tadi penuh motivasi buat kita semua, khususnya untuk calon wisudawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Hadirin sekalian, melangkah ke acara berikutnya. Pembacaan nama-nama lulusan program doktor, program magister, dan program sarjana tingkat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kami mengundang dengan hormat Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk membacakan nama-nama lulusan. Kepada Ibu Rini Apreni Eskom dengan hormat disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daftar nama calon wisudawan periode 2 tahap 1 November 2022. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tahun akademik 2022-2023. Imran Basofi Usman, silakan. Amrianto. Imran. Andi Sri Reski Wulandari. Liong. Dina Dayana Laode Malim. Betsy Anggreni Kapugu. Program Studi Magister Ilmu Hukum. Rahmita Sari Marwa Putri. Indra Pratama. Nurul Ayu Tri Ulfia. Amelia Pranita Iksan. Hasriani Hamid. Lukas Rosihol Limbong. Cindy Oktaviani Pepa. Andi Irmayanti Patta. Febi Reski Utami. Indah Sari. Reski Arsita. Tansri Ghazali Syahfei. Fahri Muhammad B. Ratu Indah Kasih Pratiwi. Rifat Ahmad Fahresi Abdullah. Aditya Warman. Bernike Mangi. Program Studi Magister Kenotariatan. Alfiana. Andi Surya Nusantara Jabba. Muhammad Heru Cakra Romokov. Ulfa Nisrina Sahib. Ayu Sintia Putri. Yosi Islamia Pratiwi. Shalwi Afrianti. Meise Kalembang. Sukirman Dakris. Program Studi Sarjana Ilmu Hukum. Nita Ayuningsih. Kinkin Sakina Ridwan. Nur Fadliansyah Abu Bakar.
Muhammad Reza Mahendra. Nur Ainun Wulandari. Ainun Makfira Rahman. Muhammad Atta Mukarram. Nurul Alfia A. Tantri Dayana Hilal. Siti Zelika Rahmadani. A. Luis Saldi Pakulo. Vinka Tri Yuliani. Muhammad Amirul Haq Nur Indarsyah. Ayu Ekananda. Aldipa Syafaat Syamrun. Apriani Novita. Andi Virus Fahria A. Makuaseng. Cindy Valencia Tumbel. Duratun Nakia. Joshua Christian Renaldo Raintung. David Nugraha Susanto. Indri Eka Putri. Ervinadia Gita Syahfitri. Andi Muhammad Fahrisal Salehudin. Siti Alifa Ramadanti Galung. Muhammad Hairil Hartani AR. Widya Arlinda. Aurelia Vanessa. Firda Anggriani H. Nindi Abnita Sari. Andi Wilda Fajria Sani. Muhammad Faris Khair. Suci Widyaningsih. Sri Reski Amalia. Nur Lutfia Abaso. Sri Putri Amalia Jamal. Agustinus Sumbung Tandi. Singgi Hartanto. Haruke. Izatul Janna Aziz. Nura Adifa Faradiba. Andi Siti Safira Aminuddin. Muhammad Saifullah Wahid. Imam Ibnu Yazid. Christian Samuel. Andi Ahmad Haidir Safran. Siti Nurhalisa Bakril. Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara. Kiki Vena Violita. Salsabila Sakina. Akila. Christine Diwianti Putri.
Fatmawati, Rifda Aprilia Ruspayanti, Kusnul Nisa, Regina Adizia Lastri, Nurul Faika Husadi. Terima kasih. Kepada seluruh utusan dimohon berdiri. Sekalian, langkah ke acara selanjutnya, pembacaan yudisium oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kepada Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim, SH.MH MAP, dengan hormat disilakan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Selasa, 1 November 2022, saya, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kewenangan yang ada pada dekan, dengan ini mengukuhkan saudara sebagai lulusan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, jenjang program doktor, magister, dan sarjana. Oleh karena itu, kepada saudara diberikan hak, kehormatan, dan kewajiban yang bertautan dengan gelar akademik yang telah diperoleh sebagaimana diatur dalam undang-undang dan tradisi masyarakat akademik. Dekan Hamzah Halim, terima kasih. Para lulusan dimohon duduk kembali. Saya menghormati. Selanjutnya, pesan dan pesan dari orang tua lulusan yang akan diwakili oleh Ibu Ida Ruwaida. Kepada Ibu dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang saya hormati para wakil dekan. Yang saya hormati Ketua dan anggota Senat Fakultas Hukum. Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Yang saya hormati para staf pegawai Fakultas Hukum. Yang saya hormati para orang tua wisudawan. Yang saya banggakan para wisudawan yang akan diwisuda besok. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada Ibu dosen yang sudah membimbing anak saya selama kurang lebih 4 tahun. Saya sangat bersyukur bisa berdiri di tempat ini melihat anak saya menjadi wisudawan terbaik. Selama 4 tahun saya melihat anak saya pulang larut malam, ikut berbagai lomba di luar kota,
anak saya juga sempat menjadi presiden bank, wakil presiden bank. Saya khawatir terjadi apa-apa kalau dia pulang malam, tapi saya juga selalu mendoakan mudah-mudahan Allah selalu melindungi. Terakhir saya berharap anak-anak kita semua yang ada di ruangan ini bisa sukses ke depannya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Ida Rueda atas kesan dan pesannya. Kesan dan pesan dari Ibu Rueda tadi merupakan perwujudan doa orang tua kepada anaknya. Semoga anaknya kelak menjadi insya Allah manusia yang sukses. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, mari kita menyanyikan bersama Mars Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Wahai pemuda-pemudi penegak keadilan, kejar cita-citamu, tegakkanlah kebenaran di seluruh Nusantara. Walau arah menghadang, pancangkan pancimu kawan, bersama kita maju, berantas kecurangan, bela rakyat yang tertindas walau bumi kan lenyap, bagi nusa dan bangsa. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin gemakan suaramu, tegakkan keadilan, kami satu berkarya. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kobarkan semangatmu, ciptakan keadilan, jayalah sepanjang masa. Baik, aplaus buat kita semua. Hadirin yang kami hormati, mari kita dengarkan bersama sambutan dan pesan untuk lulusan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kepada Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim, SH.MH. MAP, dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang saya hormati para wakil dekan dan wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan, Bapak Dr. Maskun, SH.LLM, mohon berdiri supaya dikenal sama orang tua lulusan kita. Yang sama saya hormati Ibu Dekan, Ibu Wakil Dekan. Tidak ada kesengajaan itu buat WD yang lain. Ibu Wakil Dekan bidang perencanaan, sumber daya dan alumni, Ibu Profesor Dr. Iin Karita Karina Sakarina. Saya sampaikan beliau ini profesor termuda di Fakultas Hukum Unhas. Yang sama saya hormati Wakil Dekan bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi, Ibu Dr. Ratnawati, SH.MH. Hadir bersama kita juga
yang saya hormati Ketua dan Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu Bapak Dr. Winer Sitorus, SH MH LLM. Nah, ini beliau. Yang sama saya hormati, mohon maaf, lupa tadi di awal saya sudah sebut. Ketua Senat kita lagi ada gangguan soal kesehatan sehingga diwakili oleh Sekretaris Senat Ibu Dr. Birka Latif, SH LLM. Ya, sedikit lagi Profesor. Yang sama saya hormati pimpinan departemen, baik ketua maupun sekretaris, ada Ketua Departemen Hukum Pidana Ibu Dr. Nur Aziza, SHMH, kemudian hadir Ketua Departemen Hukum Acara Ibu Profesor Dr. Andi Suryaman Mustaripide, SHMH, yang tadi salah satu anak bimbingannya menjadi wisudawan terbaik. Kemudian yang sama saya hormati para KPS, Ketua Program Studi, ini kepala sekolahnya anak-anaknya Ibu Bapak sekalian. Untuk Kepala Sekolah S3, Ketua Program Studi namanya, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Ibu Profesor Dr. Marwati Riza, SH MSI. Kemudian Kepala Sekolahnya S2 Magister Ilmu Hukum, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Bapak Dr. Hasbir Pasarangi, SHMH. Beliau ini kelihatan sangat muda sekali, Pak ya. Jangan disambung. Yang sama saya hormati Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Ibu Dr. Sri Susanti Nur, SHMH. Ini Kepala Sekolahnya Notaris. Yang sama saya hormati Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum yang masih dijabat oleh Pak Wadek 1. Proses penggantiannya sementara berproses ke Rektorat. Kemudian Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara. Sepertinya lagi bertugas ya. Oh ya, lagi menjalankan tugas. Dan tentu saja para guru besar hadir bersama kita. Bapak Profesor Dr. Anwar Burahima, beliau guru besar pada Departemen Hukum Perdata dan saat ini juga diberi tugas tambahan sebagai Ketua Lembaga Bantuan Hukum Universitas Hasanuddin. Nah, ini juga masih muda. Ibu Bapak sekalian hadir bersama kita, Bapak Dr. Samsudi Mutar, SHMH, beliau Wakil Dekan pada masanya 2 periode bersama saya. Ada Ibu Dr. Hairana, SHMH, dari Departemen Hukum Pidana, beliau sekretaris. Kemudian hadir juga bersama kita Asisten Direktur Bidang Kerjasama Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Amir Ilyas, SHMH, terima kasih. Ibu Bapak dosen sekalian, para ada Pak KTU ya, KTU dan para Kasubag yang sempat hadir. Kemudian Ibu Bapak, orang tua lulusan yang tentu saja saya hormati dan sangat muliakan. Anak-anakku sekalian yang hari ini menjadi lulusan Fakultas Hukum Unhas, baik jenjang S1, S2, dan S3, yang pasti saya selalu dan kami selalu banggakan, insya Allah. Pertama-tama saya ingin mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin, limpahan rahmat, kesehatan, kemampuan, dan kesempatan, sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang saya ingin katakan bahwa aula terbaru dan terbaik yang ada di Universitas Hasanuddin saat ini adalah aula yang Ibu Bapak tempati hari ini. Demikian halnya selawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi yang senantiasa menjadi panutan bagi umat Islam saya kira, dan di dalam Islam dikenal sebagai pembawa ajaran rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam gitu. Ibu bapak sekalian, yang saya ingin sampaikan bahwa yang pertama, apa yang kita lakukan hari ini sebenarnya 3 tahun yang lalu sebelum COVID itu juga kita lakukan. Hal yang berbeda adalah kalau yang lalu-lalu itu dilaksanakan sendiri oleh mahasiswa atau lulusan kami. Dan itu dibebankan kepada mereka. Sehingga mereka membayar hotel puluhan juta rupiah hanya untuk melaksanakan kegiatan 1-2 jam. Setelah fasilitas ini ada, kami menganggap itu sesuatu yang menjadi tidak lagi pantas untuk kita lakukan di luar, karena kita sudah punya tempat yang saya yakin tidak kalah megahnya dengan hotel yang ada di Makassar. Selamat datang Bapak Profesor Dr. Andi Muhammad Sukri Yakub, SH.MH. Beliau salah satu pembimbing dari wisudawan terbaik tadi. Gitu. Saya lanjut. Saya berpikir kalau uang kemudian puluhan juta dibebankan kepada anak-anakku sekalian yang menjadi lulusan, lalu itu kemudian dipakai membayar hotel 1-2 jam, saya berpikir bersama pimpinan, bagaimana kalau kita mencoba mengajak para lulusan dengan para orang tuanya untuk kemudian menggunakan dana yang seharusnya dipakai membayar hotel itu untuk dijadikan dana untuk menjadi amal jariah bagi ibu bapak dan lulusan sekalian, dengan menjadikan itu sebagai sumbangan dana abadi, sehingga fasilitas pendidikan yang ada di Fakultas Hukum Unhas ini semakin baik, dan bisa saja anak-anak dari ibu bapak sekalian masih ada adiknya, sepupunya, apa dan sebagainya yang akan ingin berkuliah di Fakultas Hukum Unhas, sehingga fasilitas yang ada itu semakin baik dan semakin optimal dalam menunjang proses penyelesaian studi dari anak maupun kerabat ibu bapak sekalian. Itu sebenarnya latar belakang kenapa kemudian kegiatan ini diselenggarakan. Yang kedua, khususnya lulusan S2 yang masa studinya tadi ada 1 tahun 1 bulan, saya yakin ibu bapak belum pernah melihat kampus ini, Fakultas Hukum Unhas sebelumnya. Karena waktu itu terjadi pandemi, 3 tahun kan. Saya khawatir kalau ada lulusan, apalagi orang tuanya, yang tidak pernah melihat kampus ini, tempat di mana anaknya menimba ilmu. Sehingga hanya meraba-raba saja, mengira-ngira Fakultas Hukum Unhas itu seperti apa sih. Saya berani katakan, saya berani pastikan, bahwa fakultas yang tercantik dan terindah saat ini di Unhas, itu adalah Fakultas Hukum Unhas. Itu tidak lepas dari kerjanya Pak WD2 di masanya menjabat WD2, saya cuma ikut bantu-bantu sebagai WD3 dan WD1 waktu itu. Gitu. Ibu bapak sekalian yang saya ingin sampaikan, saya kira momentum hari ini adalah momentum yang baik untuk kemudian mengabarkan beberapa kabar baik kepada ibu bapak sekalian, terutama orang tua lulusan, bahwa saat ini kondisi real Fakultas Hukum Unhas itu program studinya yang terakreditasi unggul itu salah satunya adalah program Sarjana Ilmu Hukum. Itu terakreditasi unggul. Kemudian program studi yang terakreditasi atau tersertifikasi internasional, ya, baik itu AUN-QA dan FIBA, itu adalah program Sarjana Ilmu Hukum dan Hukum Administrasi Negara dan program studi Magister Ilmu Hukum. Lulusan S1 Ilmu Hukum, baik S1 Ilmu Hukum maupun S1 Hukum Administrasi Negara dengan sertifikasi AUN-QA ini, itu bisa dikatakan bahwa standar atau kualitas lulusannya itu sama dengan seluruh lulusan fakultas hukum yang ada di kawasan ASEAN. Karena sudah bersertifikat
Aun QA. Nah, sementara untuk program studi Magister Ilmu Hukum, kalau saya tidak salah ya, mohon dikoreksi. Fakultas Hukum UNHAS ini program studi Magister Ilmu Hukumnya adalah program studi Magister Ilmu Hukum pertama di Indonesia yang terakreditasi PIBA. Tepuk tangan untuk itu. Artinya apa? Anak ibu bapak sekalian yang menjadi lulusan Magister Ilmu Hukum, itu standar lulusannya, kualitasnya, kalau menurut akreditasi pengakuan dari lembaga PIBA, itu sama dengan lulusan Magister Ilmu Hukum di seluruh daratan Eropa. Karena ini akreditasi di Eropa. Sehingga ya tidak main-main kalau pimpinan kemudian memberi reward kepada tim task force-nya untuk kemudian tanggal 6 nanti ini kami ada 19 orang apa 21 yang akan berangkat ke Belanda, kemudian ke Prancis, Belgia, dan ke kantor FIBA di Jerman. Kalau saya tidak salah di Jerman ada 4 kota gitu. Untuk kemudian kita workshop di sana dengan harapan seluruh program studi yang ada di Fakultas Hukum UNHAS 5 prodi itu akan kita dorong untuk kemudian semua standar Eropa. Jadi putra putri ibu bapak jangan berkecil hati kalau bilang kuliah di UNHAS. Oh tidak, standarnya kita sudah diakui oleh Eropa sama dengan lulusan mereka. Gitu. Nah, kemudian 3 program studi yang lain itu masih terakreditasi sangat baik dan sementara dalam proses didorong untuk kemudian menjadi unggul dan juga ke akreditasi internasional. Nah, kalau kita lihat animo atau minat masyarakat yang masuk ke Fakultas Hukum UNHAS, saya ingin katakan ke ibu bapak sekalian. Ibu bapak sekalian adalah sedikit dari sekian banyak orang yang berharap anaknya bisa masuk ke Fakultas Hukum UNHAS. Tahun ini 2022 peminat untuk masuk ke program studi S1 Ilmu Hukum itu ada 7.227 orang. Yang kami terima berapa, Pak? Ibu sekalian. Kami cuma ngambil 485 orang. Gitu. Jadi semua yang anaknya masuk ke Fakultas Hukum UNHAS pastikan dan yakini bahwa anak ibu bapak itu adalah anak-anak yang hebat. Yang mampu mengarahkan 7.227 orang. Gitu. Kalau kami cari uang, Pak, kami ambil 1/2-nya saja, kami kaya raya. Tapi bukan itu orientasi kami. Orientasi kami adalah bagaimana mendidik dan kemudian menjadikan anak ibu bapak seperti apa doa dan harapan ibu bapak sekalian. Insya Allah itu kami penuhi dengan segala daya upaya dari kami semua yang ada di Fakultas Hukum UNHAS. Saat ini juga Fakultas Hukum sementara mengirimkan 12 mahasiswa, 12 orang S1. Ya, kelas internasional untuk mengikuti program International Exports dan Student Exchange program di Universitas Kebangsaan Malaysia. Mereka lagi bertemu dengan hampir dari seluruh dunia lagi ada di Universitas Kebangsaan Malaysia saat ini. Jadi level pergaulan anak-anak ibu bapak sekalian itu bukan level Tamalandrea. Bukan, levelnya itu ASEAN dan Eropa. Mereka lagi ada di sana. Tahun lalu kami punya 5 mahasiswa S1 yang semuanya ke Eropa. 1 semester dibiayai oleh kementerian. Ada yang ke Amerika, ke Inggris, ke Barcelona tadi yang mahasiswa berprestasi. Nih, berdiri dulu Melinda. Ini beliau 1 semester ini di Spanyol ya. Atau enggak ada 1 sen pun uangnya orang tuanya yang keluar. Hari ini yang mengikuti program yang sama, International Student Mobility Award, pertukaran mahasiswa dalam skema kementerian, itu lagi ada 2 orang. Sekarang lagi ada di Italia dan di Taiwan. Jadi mahasiswa kami ini ada di mana-mana saat ini. Dan mahasiswa asing juga tidak sedikit yang banyak masuk sini. Ada dari Palestina, Nigeria, Gambia, gitu. Sekarang kami lagi merintis untuk mendatangkan mahasiswa di Timur Tengah, insya Allah tahun depan
kami akan berkunjung ke Universitas King Saud. Kami sudah dapat surat dari Tikbud pendidikan di Arab Saudi, di Riyadh, untuk mengundang kita ke sana, tanda tangan kerjasama S1, S2, dan S3. Dengan demikian, pertukaran mahasiswa ini bagus sekali ke depan ini, ya. Ibu bapak, anaknya nanti kalau ikut pertukaran mahasiswa ke sana, itu sekaligus pasti umroh bagi yang Islam. Kan di Arab Saudi, gitu. Jadi nanti ibu bapak yang ikut rombongan nanti tanda tangan MOU ke sana, itu umroh abidin, umroh atas biaya dinas. Dan itu saya minta tim Task Force AUN untuk ke sana saja, karena rankingnya Universitas King Saud ini, King Saud Abdul Aziz ini itu ada di ranking 101 dunia, gitu. Ketimbang kita ke Australia yang tidak jelas universitas rankingnya yang mau terima kita sudah dari Melbourne, kemudian Canberra dan Sydney waktu itu, tapi beberapa universitas yang mau kerjasama dengan kita rankingnya masih di atas 100, kita cari di bawah 100. Saat ini juga berjalan kegiatan magang baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan berbagai macam instansi, dan ini terus berjalan sehingga harapan kita, mahasiswa kita, anak ibu bapak sekalian nanti kalau masih ada yang kuliah nanti, itu mereka pada saat masih mahasiswa, mereka sudah merasakan roh dan inovasi, roh dan suasana kerja yang ada di instansi pemerintah, sehingga mereka sudah tahu bahwa kalau saya sarjana, dunia yang saya akan jalani itu seperti apa, gitu. Jadi mereka tidak berjalan dengan tanpa bekal yang terkait dengan dunia luar di sana. Saat ini juga Fakultas Hukum UNAS aktif menjalin kerjasama dalam dan luar negeri, seperti misalnya kemarin itu ada Profesor Cohen dari Stanford University, itu peringkatnya berapa Pak di dunia? Universitas Stanford ini ranking 4 dunia. Itu mereka yang datang ke sini. Nah, gitu. Kemudian juga dari Berkeley, California, Amerika, juga sudah tanda tangan kerjasama dengan kita melalui Profesor Stephen A. Rosenbaum. Ini rankingnya ranking 11 dunia. Gitu. 8 ya, ranking 8 dunia. Dan kemarin Sabtu Minggu kami dikumpul dekan dan seluruh WD di Hotel Unhas untuk melihat progres kerjasama. Alhamdulillah Fakultas Hukum adalah fakultas yang nomor 1 dalam hal bidang kemitraan atau kerjasama. Itu. Yang lain masih di atas ya 90-an kita sudah ada di ranking 3, kemudian 8 yang kemudian bisa bekerja sama, dan yang paling mereka akui di tingkat universitas itu karena bukan kita yang datang, tapi mereka yang datang, gitu. Ini menjadi sebuah bukti nyata bahwa betapa fakultas kita ini cukup diperhitungkan baik di kancah nasional, regional, apalagi di dunia, saya kira. Kerjasama yang ada dalam negeri sampai saat ini juga belum ada yang lewati kita. Fakultas di Unhas ini kita ada di 35 kerjasama dengan berbagai kementerian maupun lembaga negara. Dan juga terkait dengan prestasi kemahasiswaan. Jadi kalau tadi wisudawan terbaik itu selain akademiknya bagus, juga aktivitas organisasinya itu juga bagus karena sampai menduduki wakil presiden. Mohon maaf Pak Presiden, saya lihat tadi saya terlalu muda jadi saya kira tadi Mas Sobaru. Ada Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa dan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa hadir ternyata. Mohon maaf, saya tidak lihat. Berbagai prestasi terus ditorehkan oleh lembaga kemahasiswaan kita. Tanggal 30 Oktober, ini kabar gembira buat kita, saya ingin sampaikan. 30 Oktober kemarin, BEM Fakultas Hukum Unhas itu terpilih sebagai Badan Eksekutif Mahasiswa terfavorit di Universitas Hasanuddin. Terima kasih Pak Presiden BEM dan Pak Ketua DPM beserta jajarannya.
Kemudian Fakultas Hukum UNHAS ini salah satu-satunya ya fakultas hukum di seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki jumlah guru besar terbanyak. Tidak ada fakultas hukum di Indonesia ini yang melewati jumlah guru besarnya Fakultas Hukum UNHAS. Kita ada di angka 34 profesornya UNHAS. Saat ini sementara berproses 5 orang SK-nya di kementerian gitu. Kalau turun itu berarti 39. Banyak fakultas hukum datang ke sini, termasuk salah satu yang membuat dekan Fakultas Hukum Gajah Mada datang ke Fakultas Hukum UNHAS untuk tanda tangan kerjasama dengan kita. Itu datang bertanya, bagaimana caranya? Saya bilang terpulang kepada dosennya, karena biar kita dorong, kalau dosennya tidak mau, tidak bisa juga gitu. Dosen kami memang kencang larinya gitu. Dia bilang ini Fakultas Hukum tidak mungkin bisa didapat ini. Mereka cuma punya 10 kalau saya tidak salah, UI pun demikian. Bahkan saya ingin kabarkan juga ke Ibu Bapak dosen, bahwa dalam waktu dekat, ada 6 universitas maupun lembaga termasuk Kejaksaan Agung yang sudah bekerja sama dengan kita, menandatangan kerjasama, saya keliling kemana-mana ini, untuk siap menjalankan kelas kerjasama untuk program S3. Dan ada 4 yang ingin menjalankan program studi notariat di bawah bimbingan Fakultas Hukum UNHAS. Itu. Jadi Ibu Bapak sekalian ini nanti ya siap-siap lebih banyak terbang kiri kanan mengajar. Makanya kemarin waktu ada pengusulan dosen, saya minta ke Ibu WD2 untuk mengusulkan sebanyak-banyaknya. Karena saya yakin akan lebih banyak nanti yang keluar guru besar kita ini untuk mengajar S3. Karena tidak semua dosen boleh mengajar di S3. Dia minimal dokter dengan berbagai macam syarat yang sangat berat gitu. Sehingga nyaris rata-rata yang membimbing di S3 itu adalah profesor. Untungnya kita punya banyak. Gitu. Kemudian untuk sarana prasarana, saya kira Ibu Bapak sudah menyaksikan secara langsung fasilitas apa yang dibutuhkan oleh anak Ibu Bapak, semua ada di sini. Kita satu-satunya mungkin fakultas di UNHAS yang punya sport center. Mudah-mudahan itu terus dipergunakan oleh mahasiswa kita, Pak Presiden BEM, untuk mengukir prestasi, karena saya kira otak dan otot ini harus diasah berbarengan. Tidak ada gunanya cerdas kalau sakit-sakitan, ya kan? Tidak ada juga gunanya berotot kalau otaknya kurang. Nah, itu bahaya. Jadi keseimbangan saya kira penting untuk itu. Ibu Bapak sekalian boleh sebentar berfoto-foto dengan anaknya. Di tengah mungkin masih banyak yang belum sampai ke tengah. Ini baru kulit-kulitnya di luar lebih cantik, di dalam lebih cantik lagi. Nah gitu, tamannya gitu. Dan itu Ibu Bapak tidak akan temukan di fakultas manapun di UNHAS ini. Demikian halnya fakultas penunjang untuk keilmuan, ya, fasilitas penunjang untuk keilmuan. Untuk laboratorium mutkor saja, untuk latihan mereka praktek peradilan semu, kita punya 3. Kemarin kabar gembira juga saya ingin sampaikan, Ketua Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UNHAS, Bapak Profesor Dr. Djuhajir Sumardi, terpilih sebagai Ketua Laboratorium Hukum seluruh Indonesia. Itu adalah bentuk pengakuan. Ketua pertamanya itu dari UI kemudian ke UNHAS. Saya bilang tidak salah, karena UNHAS ini anak kandungnya UI. Dan Fakultas Hukum, satu di antara 3 fakultas yang melahirkan UNHAS. Jadi duluan ini Fakultas Hukum dengan Fakultas Ekonomi dan Kedokteran, inilah 3 fakultas yang melahirkan UNHAS. Gitu. Jadi kita dulu ini cabangnya UI. Gitu. Nah, kemudian hal lain yang saya ingin sampaikan, karena ini momen penting saya kira, soal di bidangnya Ibu WD3 ini, ya. Untuk memfasilitasi mahasiswa kita dalam mengembangkan kemampuan akademiknya, menulis dan berpikir kritis, di fakultas ini sampai hari ini ada 8 jurnal. Gitu. Ada dari 8 itu ada 2 yang dikelola oleh mahasiswa. Di fakultas lain yang mau dikelola saja sama dosennya tidak ada. Gitu. Di sini mahasiswa sudah kelola jurnal 2.
Dan kita akan buat unitnya di bawah itu, ya, pusat media publikasi media unit gitu. Semua jurnal akan disatukan di situ sehingga semua dosen muda itu akan terbiasa dalam menulis dan mengelola jurnal. Bahkan oleh rektor dititipkan ke saya untuk membentuk satu pusat studi tentang pusat studi hukum kemaritiman, kemudian harus di backup dengan satu jurnal Maritim Law, karena visi Unhas ini adalah visi kemaritiman. Nah, di Lokakarya kemarin S1 kita sudah mencoba membreakdown ke dalam kurikulum, karena selama ini setiap visitasi, asesor selalu bertanya, di mana Anda turunkan itu visi benua maritim ke dalam kurikulum Anda? Maka dimasukkanlah mata kuliah hukum kemaritiman. Nah, di fakultas lain lagi bingung memikirkan itu. Nah, saat ini Fakultas Hukum aktif menjalin kerjasama, saya kira sudah. Kemudian jumlah publikasi kita ini terus meningkat. Jumlah publikasi bereputasi internasional untuk S3 mahasiswa kita ini ada 26, dan itu pasti Scopus karena itu syarat. Kemudian jumlah publikasi mahasiswa S2 Ilmu Hukum ada 94, sebagian dari itu Scopus. Kemudian jumlah publikasi mahasiswa S2 Kenotariatan ada 24. Demikian halnya soal riset terus bertambah, apalagi di kita sudah mengalokasikan anggaran khusus untuk skim internal, sehingga tidak ada dosen kita yang tidak punya penelitian dan tidak ada dosen Fakultas Hukum Unhas yang tidak punya publikasi internasional. Sehingga tahun depan, insya Allah kita akan menambah alokasi anggaran itu, sehingga semua dosen Fakultas Hukum Unhas itu punya Scopus setiap tahun. Itu bukan hanya yang profesor doktor yang membimbing di S3. Bahkan kemarin saya ditawari salah satu strategi oleh pihak UR1 bersama PMC. Ternyata selama ini banyak peluang yang kita buang di S3 khususnya. Jadi kemarin saya tanda tangan surat itu Bu KPS izin melapor. Saya tanda tangan surat kepada semua mahasiswa S3 bahwa mahasiswa S3 bukan hanya wajib mengikutkan pembimbingnya di tulisannya, tetapi semua pengujinya kecuali penguji eksternal, karena ternyata batas maksimal bisa penulis itu jumlahnya 7 orang. Jadi semua yang mengajar dan semua yang menguji dan membimbing di S3 itu akan ada Scopusnya. Gitu. Jadi kita mulai kemarin sudah berjalan aturan itu, karena ternyata fakultas lain melakukan itu. Dan kepada pengelola Harlab, saya juga menitipkan bahwa ini Harlab, jurnal Hasanuddin Law Review yang saat ini terindeks Scopus Q3, itu harus memberi manfaat kepada dosen yang ada di Fakultas Hukum Unhas dan mahasiswa. Sehingga saya meminta bahwa semua penulis dalam negeri yang menulis di jurnal Harlab itu wajib mengikutkan salah satu dosen yang relevan dengan tulisan atau artikel itu. Karena kalau hanya dosen kita yang memasukkan artikel ke Scopus itu hanya maksimal 2, kalau tidak lebih dari itu, maka jurnal kita bisa menjadi turun reputasinya. Jadi, tapi kalau ngikut itu tidak ada batasannya karena bisa sampai 7 dan juga tidak mempengaruhi poin dari penulis utama gitu. Terakhir, Ibu Bapak sekalian, dengan berbagai fasilitas, sarana yang ada dan Ibu Bapak bisa saksikan, kalau kemudian kami memohon bantuan dengan sumbangan dana abadi, saya kira itu tidak mengikat sifatnya. Kalau dulu semua wisudawan kami itu diwajibkan menyumbang 2 buku. Sekarang karena zamannya internet, semua bisa diakses lewat internet, kami menganggap itu bisa dialihkan ke tempat lain. Sehingga kami meminta dalam bentuk sumbangan untuk dana abadi. Nah, ini akan menjadi amal jariah buat Ibu Bapak sekalian dan anak-anak kita semua. Dan semoga dengan itu kemudahan-kemudahan akan dibukakan dan diberikan kepada Ananda semua nantinya ketika selesai menjadi lulusan dari Fakultas Hukum Unhas ini. Dana abadi ini sekedar saya singgung saja bahwa
kementerian mengambil sebuah kebijakan yang dimana kementerian akan menggelontorkan dana abadi. Kalau universitas itu punya dana abadi misalnya 5 miliar, maka kementerian akan membantu 5 miliar. Jadi berapapun yang kita punya, segitu juga jumlahnya yang akan diberikan oleh kementerian. Nah, begitu juga seterusnya ke bawah. Kalau fakultas punya misalnya 1 miliar, maka universitas akan membantu 1 miliar. Itu sebenarnya maksudnya dana abadi itu. Saya kira itu, dan kepada anak-anakku sekalian yang menjadi lulusan, ya, kami dari alma mater ya, guru-guru Anda semua ingin berpesan bahwa kebesaran satu alma mater atau kampus itu sangat ditentukan oleh seperti apa kiprah alumninya di luar. Itu yang akan dilihat oleh orang, apa capaian anak-anakku sekalian nanti di luar, itu yang akan menjadi barometer orang melihat Fakultas Hukum Unhas. Bawa dan tegakkan panji-panji nama baik alma mater di tengah-tengah pengabdian Anda dimanapun berada di masyarakat. Anda selesai pendidikan formalnya di sini, tetapi sekolah yang lebih berat itu ada di tengah-tengah masyarakat. Karena ujiannya yang menguji dari segala segmen, dari segala komunitas. Dan disitulah sesungguhnya Anda dinilai, Anda layak menyandang panji-panji alma mater Unhas atau tidak. Jaga ilmunya, jaga tutur kata dan perilakunya. Dengan demikian, Anda akan menjaga nama baik alma mater. Saya kira itu, tidak ada mantan guru. Tegurlah ibu bapak dosennya kalau ketemu dimanapun, karena saya yakin ibu bapak dosen itu tidak akan meminta untuk ditraktir kalau ketemu di tempat makan, karena di dalam kantongnya mereka yakin pasti ada kartu plastik yang siap untuk membayar kasir gitu. Apalagi sudah banyak kelas kerjasama. Terakhir saya tutup dengan pantun biar semangat sedikit. Air hujan masuk tempayan, musim hujan telah bersemi. Selamat datang para lulusan dan orang tua, semoga bahagia di Fakultas Hukum Unhas. Taman Fakultas Hukum selalu memesona, selalu tersimpan dalam hati. Semoga wisudawan tetap sehat dan sukses selalu. Jaga nama baik alma mater. Terakhir, jangan mengaku punya hati jika belum merasakan cinta. Jangan mengaku ganteng dan cakap kalau bukan lulusan Fakultas Hukum Unhas. Indah nian burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami mohon kepada Bapak Dekan tetap di tempat untuk menyumbangkan satu buah lagu. Mengingat acara hari ini ada acara Matamah, jadi mari kita cairkan suasana dengan mendengarkan satu buah tembang lagu dari Bapak Dekan dan kita bisa ikut bernyanyi bersama-sama. Saya ini dengan Pak WD2 dulu. Kalau acaranya nyanyi kami sudah pasti hilang. Karena lebih baik disuruh mengajar berapa jam daripada menyanyi. Oke. Pak Esan, lagu yang umum saja. Mungkin Apa ya? kemesraan mungkin bisa, Prof. Oke. Ada pilihan yang lain? Baik, boleh minta tolong ditampilkan teksnya, Kak. Indonesia Pusat. Baik, hadirin sekalian boleh ikut bernyanyi bersama. Pusaka abadi
sejak dulu puja-puja bangsa di sana tempat lahir dibuai dibesarkan hari tua akhir menutup Indonesia air kita pusaka abadi dan jaya Indonesia sejak dulu selalu puja-puja bangsa di sana tempat lahir dibuai dibesarkan hari tua akhir menutup mata. Terima kasih Pak Isa. Nyaris Indonesia Raya. Kami sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim, SH, MH, MAP. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, demikianlah seluruh rangkaian acara Ramatama dan penggelaran wisuda periode kedua tahap 1 November 2022 tingkat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hadirin sekalian. Semoga dengan Ramatama ini semakin mempererat jalin tali silaturahmi antar kita semua. Tentunya semoga kita semakin bersatu dalam persaudaraan keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Saya Samsaril selaku MC pada hari ini mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita